Halo, saya Super Marivin dan di video kali ini saya akan mereview episode 5 dari Indonesia Next Top Model Cycle 2 Ballet in the White Tim Sarah versus Tim Faradina. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf banget jika kalian nunggu-nunggu review saya karena kemarin sempat saya itu dipromosikan naik jabatan di kantor tempat saya bekerja sehingga banyak banget kerjaan yang harus saya bawa ke rumah, jadi nggak sempat harus fokus kan ya, apalagi kalau nge-review seperti ini. Nah, alhamdulillah sekarang lagi libur sampai dengan tahun baru, jadi saya punya banyak waktu untuk membuat video review untuk kalian. Jadi sekali lagi mohon maaf banget. Dan kita akan mulai episode 5 ini yang judulnya Ballet in White untuk foto grup ya antara Tim Sarah versus Tim Faradina. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa sih balerina grup fotografi. Jadi kita semua tahu tari balet ya. Jadi itu adalah tarian dari luar negeri dan di situ memunculkan atau memperlihatkan keindahan, keanggunan, kelenturan tubuh ya terutama. Dan itu sulit banget untuk dilakukan gitu, seperti itu harus butuh latihan bertahun-tahun. Dan model yang di Indonesia Next Top Model kali ini itu berusaha untuk membuat fotografi dengan balet gitu, seperti itu. Dan di sini saya akan bahas dulu yang grupnya. Jadi berbeda dengan yang individualnya, paling pentingnya itu adalah tentang harmonisasi, komposisi, terus juga keseragaman, dan yang penting adalah balance kiri dan kanannya seperti kalian lihat di foto yang saya tampilkan di sini. Seperti yang ini ya, ini balance antara kiri dan kanan. 4 balerina menggunakan baju putih, sedangkan yang tengahnya itu menggunakan baju biru, sehingga dia menjadi point of interest di mana saat kita melihat itu langsung ke tengah gitu. Ditambah juga efek asap-asapnya seperti ini ya, seperti kabut, menciptakan efek dramatis dan keren banget buat dilihat. Terus ada juga yang seperti ini juga sama, balance kiri dan kanan. Model di sebelah kiri dengan di kanannya juga sama posenya, tangannya. Model yang di tengah juga sama, ada yang diinjak di tengah juga nunduk, dua-duanya itu adalah balance-nya. Terus juga ada yang tidak balance juga nggak apa-apa, seperti ini. Ini tidak balance ya antara kiri dengan kanan. Terus juga ada yang di sini juga ini tidak balance juga sebetulnya karena dia tangannya tuh berbeda-beda. Ada juga yang seperti ini, tidak masalah, tidak balance, yang penting tercipta satu harmonisasi dan komposisi yang baik dan juga kelenturan tubuh yang memperhatikan bahwa balet itu seperti ini gitu. Dan seperti biasa judgesnya ada seorang artis profesional sekaligus mantan model dan host dari Indonesia Next Top Model Cycle 2 ini, Luna Maya. Lalu juga ada Panca Makmun, seseorang yang sangat berpengaruh di dunia fashion di Indonesia. Ada juga pemenang dari Asia Next Top Model yaitu Ayu Gani, dan guest judges yaitu Dave Hendrik. Dan fotografernya ada Putra Johan yang merupakan langganan dari Indonesia Next Top Model, baik itu cycle 1, cycle 2 juga ini langganan dari Indonesia Next Top Model ya, Putra Johan ini. Dan seperti yang kita lihat teknis pemotretannya kali ini, itu kalian bisa lihat di sebelah sini di bagian atasnya itu ada softbox ya di atas untuk menciptakan spotlight atau cahaya dari atas. Nah, ke bawah sini ini juga pasti ada cahaya dari sini dan juga ada cahaya dari sini. Modelnya ada di tengah-tengah semuanya. Bagaimana mereka bisa menciptakan satu komposisi yang baik, dan ini susah banget karena kalau si tim leadernya ya, ini Faradina ya, Faradina di sini dia harus bisa melihat memastikan teman-temannya itu benar gitu posisinya, karena si fotografernya kan pasti nggak boleh ngasih tahu ya, atau nggak boleh terlalu banyak ngasih arahan. Jadi nanti akan dinilai bagaimana caranya si Faya Faradina ini bisa menghasilkan foto yang bagus untuk teman-temannya. Dan kita langsung bahas aja di sini. Ini menunjukkan tentang balance ya, sama seperti yang saya tampilkan tadi. Cuman ada sedikit yang tidak pas di sini adalah tangannya punya Yolanda. Kalian bisa lihat di bagian sebelah sini ya, di area sebelah sini tangannya Yolanda ke arah sana ke atas, sedangkan tangannya Tiffany ini ke arah sini. Nah, itu juga hal kecil tapi kelihatan kalau misalkan kita mau ngambil balance itu minimal sama, meskipun kayak ini ya, kayak Faradina dengan Evani ini nggak apa-apa karena tinggi mereka tuh berbeda gitu, tapi kedua tangannya mengarah ke arah yang sama. Sedangkan kalau untuk Tiffany dan juga Yolanda ini udah jelas beda. Terus juga Yolanda tangan kanannya ini ke arah atas ini, sedangkan untuk Tiffany ke bawah, dan itu tidak bagus kelihatannya apabila memang ingin mengejar balance seimbang kiri dan kanan. Terus juga kita lihat di sini ya, kalau untuk kaki Yolanda dia lurus ke sana kakinya ya seperti ini, dan sedangkan untuk yang Tiffany dia sedikit ditekuk ke arah sini tuh.
Jadi dia tidak diluruskan, kakinya tidak lurus ke sana gitu. Itu perbedaannya antara Tiffany dan juga Yolanda. Ini dua ini yang menurut saya merusak sedikit untuk fotonya. Dan juga di sini kalau kalian perhatikan ada jarak antara Yolanda dengan Faradina, sedangkan di sini tidak ada. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai ada ruang kosong, kan selalu saya bilang kalau mau balance ini juga kakinya Faradina mungkin kurang ke atas ya, seperti Evani di sini. Kalau kakinya di sini mungkin dia akan lebih kaki atau lututnya akan lebih menempel ke Yolanda. Itu di situ. Terus selanjutnya di sini ada Sita ya. Sita di sini split, ini keren banget. Nggak semua orang, nggak semua model bisa split seperti ini. Tapi sayangnya gaunnya nggak diperhatikan sehingga gaunnya tidak mengembang dengan sempurna gitu. Nah, sedangkan Audia ini dia lebih lentur karena dia katanya dari dulu suka menari ya, nari tradisional, sehingga dia juga bisa split. Tapi yang membedakan antara Sita dengan Audia di sini adalah tangan juga. Di sini kalau kalian tarik sebuah garis ya ke sini ya, nih ada garis kan, itu tidak sama tangannya di sini yang Sita, sedangkan untuk Audia ini tangannya di atas. Emang susah, saya juga ngerti pasti bakal susah banget untuk benar-benar sama gitu. Tapi setidaknya baik itu urutan posisinya atau juga bentuk tangannya itu sama gitu. Ini berbeda, kenapa saya bilang begitu? Karena untuk Audia ini dia lurus. Jadi tangannya itu begini, lurus kan? Nah, ke depan gini. Sedangkan Sita dia ditekuk. Itulah yang kenapa bikin tingginya tuh jadi nggak sama gitu di situ. Terus itu untuk Sita dan juga Audia. Selanjutnya ada untuk punyanya Peace ya. Ini kakinya salah banget. Harusnya jangan seperti ini. Jadi kelihatan nggak bagus. Seharusnya kakinya itu ke arah sini kakinya. Nah, karena kan kaki yang ini ke belakang, kaki ini harusnya ke arah depan. Kalau kakinya seperti ini kelihatan rancu banget. Dan ini nggak untuk Peace. Terus kalau saya lihat sih ini bentuk kakinya juga sedikit membingungkan ya, mungkin begini ya. Nah, kakinya seperti ini mungkin ya. Nah, gitu. Itulah kenapa sih kakinya menjadi tertekuk seperti ini. Tapi kalau bisa dibenerin sih ya sebaiknya mungkin kedepanin aja ke sini biar lebih enak buat dilihat gitu. Itu Peace. Terus ini juga mungkin benar kata judgesnya, si wajahnya kurang ke arah sini sedikit, kurang nunduk, bukan nunduk ya, jangan terlalu ke belakang gitu. Jadi ini hampir kelihatannya tuh cuma daerah dagunya doang, harusnya nunduk ke arah kamera sedikit, itu akan kelihatan lebih keren lagi untuk Peace gitu. Jadi kalau dari segi individualnya tadi ya banyak banget kesalahan atau minor yang melihat si foto ini jadi nggak balance gitu. Sama juga kalau kalian tarik ke sini, kakinya Yolanda dengan kakinya Tiffany juga nggak sama. Tangan kiri yang ke atas dari Yolanda juga tidak sama dengan yang Tiffany ini gitu. Sedangkan kalau yang Evani sama Faradina sih nggak apa-apa ya, nggak terlalu sama juga karena nggak terlalu jauh tuh. Tapi kalau yang dua ini itu jauh banget, sehingga itulah yang menyebabkan foto ini jadi kelihatan foto yang flat aja gitu. Flat aja itu dalam artian mereka ingin menciptakan sebuah kesan yang elegan, yang anggun, tapi sayangnya tidak sempurna gitu, dan itu menyebabkan penilaiannya menurut saya menjadi lebih kurang gitu di situ. Kalau ingin benar-benar menciptakan balance seperti contoh yang tadi saya kasih lihat gitu. Itu untuk tim Faradina. Selanjutnya untuk tim Sarah di sini, ini Dev Hendrik suka banget dengan foto ini karena memang betul kata Dev Hendrik, jadi seperti yang sedang menari fotonya langsung jepret aja fotografer seperti itu. Dan itu memang harus seperti itu untuk balerina atau foto yang bergerak. Jadi fotografer juga pasti tahu nih, saya pasti menggunakan shutter speed berapa. Karena ini di dalam ruangan. Terus kalau kalian menggunakan lighting dan objeknya itu bergerak, pasti harus ingat tentang berapa sih maksimalnya untuk shutter speednya, karena apabila shutter speed terlalu tinggi nanti akan hitam sebelah karena shutternya itu belum nutup tapi si lampunya udah keburu berhenti menyala, karena kan ini bukan continuous lagi ya, ini lampu flash, jadi dia nyala terus mati lagi pada saat dia terlalu cepat shutter speednya, maka akan nutup setengah gitu. Jadi si shutter speednya belum benar, makanya si fotografer itu pasti bakal tahu nih saya maksimal shutter speed paling tinggi itu berapa gitu, seperti itu. Makanya tidak boleh yang terlalu tinggi karena pasti nanti akan ada motion blur gitu. Terus kalau ini dilihat kelihatan banget, ini terlihat seperti 1 2 3 menari-nari tiba-tiba jepret-jepret, beda dengan yang tadi yang pertama atau tim Faradina itu terkesan set pose jepret. Kalau ini mereka lagi menari tiba-tiba jepret, nari lagi jepret gitu. Terlihat di sini seperti ada gerakan ya yang dilakukan oleh Chai. Jadi Chai ini
ke arah sana dia bergerak, terus juga si Jolly juga dia menarik tangannya set seperti ini. Terus ini ada Nita melenturkan badannya ke sini. Terus juga ini ada Helen di sini, dan yang terakhir di tengah-tengah ini ada Sarah. Terus di sini ada Alfi dan juga ada Marissa. Cuman yang paling saya nggak suka di sini adalah tangan Marissa aja di sini kayak seperti gitu. Mungkin nggak pas aja gitu posenya pas saat dijepret. Seharusnya bisa lebih baik lagi karena kelihatan rancu banget gitu ya. Kelihatan gak enak aja buat dilihat tangannya buat Marissa, dan juga ekspresi wajahnya juga ini seperti yang nanggung gitu. Jadi dia belum siap dijepret atau di foto, terus tiba-tiba keburu dijepret gitu. Terus satu hal yang menurut saya unik adalah saat kakinya dipegang oleh Nita, ini Nitanya ditekuk tangannya. Kalau kata saya sih terlalu gini banget sih ya, mungkin bisa lebih lentur lagi, jangan seperti yang ditekuk banget. Jadi menyebabkan fotonya tuh atau posenya itu jadi kelihatan gak enak aja gitu, terlalu aneh gitu. Kalau misalkan mungkin bisa lebih lentur lagi untuk Nita, itu oke gitu kalau kata saya. Terus kita lihat di belakang sini untuk Sarah ya, dia hanya lurus ke atas, dan juga Alfi juga sama posenya, cuman satu tangannya ditekuk sedikit, cuman wajahnya bener kurang bagus, ini terlalu chin up dan juga belum siap, sama seperti Marissa. Ini dua ini wajahnya nggak banget nih ya, satu Marissa satu Alfi. Terus kita lihat di sini ini roknya terlalu atas ya ketendangnya, jadi roknya jadi kurang bagus aja gitu jatuhnya. Kalau ini punya Shiny ini bagus banget tuh roknya set gitu. Terus punya Jolly juga set bagus. Yang ini juga bagus roknya mengembangnya. Cuman kalau yang ini nggak enak aja gitu. Kalau untuk Alfi. Kalau misalkan untuk Helen ini oke. Ya seperti itu. Dan kalau saya lihat ini nggak mengandung balance ya. Jadi memang sengaja mungkin konsepnya berbeda. Yaitu harmonisasi atau semua pergerakan. Yang bikin foto ini terlihat nyatu adalah saat semua tangan mereka itu ada yang pergerakan ke atas gitu. Jadi Jolly ada yang ke atas di sini tangannya, terus juga Chai ke atas, terus Sarah ke atas, Alfi tangan ke atas, Helen satu tangan ke atas, terus ini Nita satu tangan ke atas, dan Marissa ini nanggung lah, tapi nggak apa-apa sih. Jadi memang kelemahannya di sini hanya Marissa aja sih kalau kata saya. Jadi begitu kita lihat langsung ngeliat Marissa itu kayak posnya aneh gitu. Dia kayak ya menurut saya sih kayak gitu ya. Itu poin pendapat saya. Silakan kalau kalian nggak setuju silakan ketikkan di kolom komentar. Atau kalian setuju, menurut kalian nih posenya Marissa ini enak buat dilihat nggak sih, atau kok gini banget gitu posenya. Jadi silakan aja diketikkan di kolom komentar. Nah sekarang pertanyaannya, dan menurut saya grup manakah yang berhak memenangkan foto challenge ini? Apakah grup Sarah atau grup Faradina? Yang pertama harus kita lihat dari segi kontras dulu ya. Kalau saya lihat di sini terlalu banyak banget bubuk putihnya. Ingat kontras, kenapa alasan si latarnya itu berwarna hitam itu nggak cuman sekedar warna hitam doang. Pasti ada alasannya untuk menciptakan kontras. Dimana baju para modelnya itu berwarna putih. Terus latarnya berwarna hitam, kontras. Di sini kalian lihat, di sini ada bubuk putihnya, nggak tahu mungkin tepung terigu atau bedak ya di situ. Jadi hampir semua setnya itu berwarna putih. Hitamnya sedikit banget kelihatannya. Tapi kalau kalian lihat ke sini, kelihatan kontras antara background hitam dengan model di tengahnya. Di sini ada bubuk putihnya sedikit, di sini juga bubuk putihnya, di sini juga ada bubuk putihnya, Cuman kelemahannya adalah ini nggak balance nih. Nah gitu. Sedangkan kalau ini dia terlalu rame. Dia terlalu banyak ini yang terjadi. Terus yang paling mematikan kata saya juga tadi itu adalah Marissa. Posisinya tuh nggak banget gitu. Jadi kalau saya pribadi itu saya lebih memilih foto grupnya Faradina untuk memenangkan foto challenge ini. Tapi ini merupakan pendapat pribadi ya. Kalau misalkan kalian lebih setuju dengan judgesnya juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah kok. Di sini kita hanya menggali lebih dalam lagi tentang proses pemotretan dari Indonesia Next Top Model dari sudut pandang seorang fotografer profesional gitu. Jadi menurut kalian grup manakah yang layak memenangkan foto challenge kali ini? Silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan saya Supi Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.